Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim yang mengisahkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Seringkali kita dalam kehidupan ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keberkahan dalam hidup, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan keberkahan dalam rizki kita. Dalam sebuah doa selalu kita ucapkan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berilah aku anugerah rizki kepada kami dan keberkahan apa yang Engkau rizkikan kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami. Dalam doa-doa yang lain juga seringkali kita meminta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam hidup kita sebagai diri kita, ruh kita, nyawa kita maksud saya, dan juga apa yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita agar kita diberikan keberkahan. Apa makna daripada berkah itu? Kita selalu minta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kadang-kadang kita tidak pernah mengenal keberkahan itu. Al-barakah dalam bahasa Arab artinya adalah subutul khair al-ilahi, yaitu ketetapan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan yang langgeng dan terus ditambah, itulah namanya berkah. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rizki yang penuh keberkahan, artinya ya Allah berikan aku, limpahkan kepadaku rizki yang bermanfaat, yang membawa kebaikan, yang apabila rizki itu saya manfaatkan, maka akan membawa kami menuju kepadamu. Apabila aku memanfaatkan rizki yang kau berikan itu, bisa memberi manfaat kepada orang lain, atau bisa membuahkan sesuatu yang engkau memberikan pahala karenanya. Itulah yang disebut dengan kata berkah. Hidup yang berkah artinya adalah hidup yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kata dalam bahasa Arab itu ada kata barakah, ada kata mubarak. Syahrul Ramadan alladzi, atau disebut syahrul mubarak. Ramadan itu disebut sebagai syahrul mubarak. Apa yang dimaksud dengan syahrul mubarak? Kata al-mubarak dan barakah memiliki makna yang hampir sama, tetapi kata mubarak artinya al-khairul katsir. Ramadan disebut sebagai syahrul mubarak artinya adalah bulan yang penuh keberkahan, baik itu secara materi maupun secara maknawi, disebut mubarak. Id mubarak, selalu kita ucapkan kalimat ketika kita menyambut bulan Lebaran itu, kita selalu mengucapkan apa? Id mubarak, artinya Lebaran yang penuh keberkahan, baik secara materi Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maupun secara ma'nawi, spiritualitas kamu juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna mubarak. Barakallahu fiik, artinya Allah memberikan kebaikan kepadamu. Orang selesai nikah biasanya kita mengucapkan apa? Barakallahu fika wa barakallahu alaik, dan seterusnya. Laka barakallahu laka wa fika wa alaik, yakni kepadamu, untukmu, dan atas kamu. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kalian, untuk kamu. Maksudnya keberkahan apa dimaksud? Yaitu al-khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu bermanfaat, hubungan suami istri juga bermanfaat. Disebut dengan zawaj mubarak, atau pernikahan yang penuh keberkahan. Nah, itulah yang seringkali kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan aku keberkahan untuk hidupku, yakni hidupku sendiri, hayatku, hidupku. Berikan kebaikan dalam hidup ini. Berikan aku keberkahan dalam anak, keluargaku, dan keturunanku. Artinya kebaikan pada anakku, sehingga anakku tidak hanya menjadi sebuah fitnah, tetapi juga akan membawa kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzurriyyatan mubarakah artinya adalah keturunan yang penuh kebaikan, yang apabila kita mencintai keluarga itu, maka kita akan dibawa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keturunan yang tidak diberkahi oleh Allah adalah ketika kita mencintai keluarga dan keturunan kita justru membawa kita menuju siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi anak-anak kita bukanlah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi anak-anak kita bukan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita suruh diminta atau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita dan juga dalam segala hal yang Allah berikan kepada kita, anak, keturunan, rizki, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, seperti dalam ayat yang baru saja kita sebutkan, Nabi Isa mengatakan ketika dia masih bayi di dalam ayunan, dia ditanya oleh kaumnya, maka kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang masih bayi, masih berada dalam ayunan itu, Nabi Isa alaihissalatu wassalam menjawab, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala." Anda bisa bayangkan seorang bayi, tetapi dari sejak bayi itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa sebagai nabi. Bayi. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ketika Nabi Isa bicara aku adalah hamba Allah? Ketika dia masih berada di ayunan, masih bayi. Aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab. Aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai risalah, membawa ajaran, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi. Nabi masih bayi. Oleh karena itu sebagian orang ketika dieskal, masa imam masih bayi, masih kecil, imam maksum. Orang-orang Syiah menganggap imam maksum masih kecil sudah tahu segala sesuatu. Bisa jadi Allah memberikan sebagaimana Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam di saat dia masih bayi. Masih bayi pun sudah dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian dalam lanjutan ayat itu wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah telah menjadikan aku dengan penuh membawa keberkahan dimanapun aku berada. Mubarakan ainama kuntu artinya Allah memberikan keberkahan dimanapun aku berada,
Itu artinya dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa ja'alahu nafa'an atau nafa'an linnas wa mu'alliman lil khair haitsuma tawajjaha. Sebagian orang mengatakan mengartikan yang dimaksudkan dengan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, artinya Allah telah menjadikan aku memberikan manfaat kepada semua umat manusia dan mengajarkan kepada kebaikan kepada seluruh umat manusia kemanapun aku berada dan kemanapun aku pergi. Itulah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Ala kulli hal, ini keberkahan. Lalu apa yang menyebabkan bahwa hidup ini harus bisa mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita meminta berkah kepada Allah, maka kita harus memahami apa yang menyebabkan kita ini diberikan keberkahan dalam hidup. Diberi keberkahan dalam rizki, diberi keberkahan dalam usia, diberi keberkahan dalam segala hal. Apa yang menyebabkan itu? Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yaitu yang di dalam surat Al-A'raf, itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, walau anna ahlal qura amanu. Satu. Yang kedua, wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, andai saja penduduk sebuah kota, penduduk sebuah desa, mereka itu beriman kepada Allah. Itu yang pertama syaratnya, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Langit dan bumi sampai-sampai artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dalam pertanian, keberkahan dalam segala usaha yang dilakukan oleh umat manusia. Satu hari ada sebuah kisah. Kisah itu saya tidak tahu apakah itu sebuah kenyataan ataukah tidak. Tetapi ketika kemudian kisah itu diceritakan, ada seseorang yang sedang memanen sebuah korma. Korma itu sangat luar biasa. Kemudian korma itu diambil, dipetik, dan kemudian dipecah, disigar, dipecah maksudnya ya, dibelah. Dibelah korma itu, ternyata di dalam korma itu tidak isinya bijinya bukan biji bukan biji delima maksud saya, bukan korma delima ya. Tapi ternyata bukan delima, tetapi sudah berubah menjadi abu dan lain sebagainya. Dan itu banyak, bukan hanya satu. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil keberkahan ini karena kami dipimpin orang yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Keberkahan hanya akan didapat satu ketika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita dapatkan, selama kita tidak beriman kepada Allah, sebanyak apapun yang kita dapatkan dari harta, selama kita tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta tersebut tidak akan pernah memberikan keberkahan apapun. Berapa banyak kita temukan orang-orang yang mendapatkan keuntungan sangat besar, tapi juga tidak memperlihatkan hasil yang dia dapatkan itu. Hidupnya bersengsara, bertengkar, macam-macam musibah terjadi dan lain sebagainya, dan kemudian kekayaan yang dia dapatkan itu tidak berbentuk apapun sama sekali. Dia mati dan hartanya juga habis. Kita saksikan banyak sekali. Itu namanya apa? Allah tidak memberikan keberkahan kepada rizki yang mereka
dapatkan. Bisa jadi karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertakwa kepada Allah. Jadi keimanan dan ketakwaan adalah syarat utama orang tersebut mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kami buka itu keberkahan di langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'ahatnahum bima kanu yaksibun. Jadi penyebab keberkahan satu adalah keimanan kepada Allah, yang kedua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun yang kalian dapatkan dari Allah, sedikit ataupun banyak, syukurilah itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda bersyukur kepadanya, Anda berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedikit yang kau terima dari Allah dengan tulus, maka itu akan memberikan keberkahan tersendiri dalam hidupmu. Jika kau manfaatkan untuk menyekolahkan anakmu, niscaya anakmu akan jadi orang yang sukses. Jika itu kau gunakan untuk beribadah, insya Allah ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu kau gunakan untuk amal soleh, membantu masjid, musola, madrasah, pesantren, dan lain sebagainya, insya Allah itu juga akan memberikan keberkahan di dalam kehidupanmu sendiri. Tetapi banyak apabila tidak ada keberkahan, maka tidak akan ada nilainya. Wong Jawa itu selalu ngomong bahwa sithik sing penting ana rupane, daripada banyak ora ana rupane. Sithik ana rupane maksudnya sedikit penuh keberkahan, iso digawekno sesuatu. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan hasil yang sedikit, mereka punya sepeda motor lebih dari satu, macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang yang mendapatkan tiap bulannya banyak, tetapi lah sepeda motor wala dia punya, yang lainnya dia juga malah banyak utangnya. Itu namanya rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci keberkahan adalah dua, keimanan kepada Allah dan ketakwaan. Yang menyebabkan hancurnya keberkahan apa? Yaitu tadi kedzaliman dan kemunafikan. Dalam sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, kata Rasulullah, ada 4 hal yang apabila sebuah rumah itu dimasuki oleh satu dari 4 hal itu, maka akan hilang keberkahannya. Kata Rasulullah ada 4 hal yang apabila salah satu dari 4 itu masuk ke dalam rumah kita atau kita melakukannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan keberkahan hidup kita. Pertama kata Rasulullah arba'un la tadkhulu baitan wahidatan. Arba'un la tadkhulu baitan wahidatun minhunna illa haraba walam ya'mur bil barakah. Kata Rasulullah, 4 hal apabila dari salah satu dari 4 hal itu masuk ke dalam sebuah rumah, arba'un la tadkhulu baitan wahidatun minhunna, yakni dari salah satu 4, illa haraba walam ya'mur bil barakah, maka rumah tangga itu akan kacau, balau, rusak, dan Allah tidak akan berikan keberkahan. Apa 4 itu? Al-khiyanah, khianat itu bisa jadi khianat suami pada istrinya, istrinya pada suaminya, anak pada orang tuanya, orang tua pada anaknya. Pengkhianatan terjadi di dalam rumah tangga. Apa yang akan terjadi? Pertengkaran, cekcok, KDRT. Ini semua diakibatkan ini karena saling tidak jujur, saling tidak mempercayainya, saling mengkhianatinya. Kemudian wasariqah, pencurian, hasil korupsi, uang yang kau dapatkan dari korupsi, dari macam-macam penipuan dan lain sebagainya, tidak akan pernah memberikan keberkahan di dalam rumah tanggamu. Yang ada justru kekacauan, congkreh dan lain sebagainya. Yang ketiga, wasyurbul khamr, minum khamr, mabuk-mabukan di dalam rumah. Setiap rumah
yang digunakan untuk mabuk itu pasti akan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Rasulullah, az-zina, yaitu perzinahan. Baik itu perzinahan, maksudnya perzinahan secara fisik maupun perzinahan mata. Al-ain, melihat sesuatu yang diharamkan Allah, itu adalah zina, zinanya mata dan lain sebagainya. Rasulullah sudah menegaskan hal tersebut. Oleh karena itu, kita semua para pecinta Ahlul Bait Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita harus menjaga diri kita, beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, karena dua hal itu adalah penyebab untuk datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang menyebabkan terjadinya hilangnya keberkahan yaitu khianat dalam rumah, baik itu suami pada istrinya, istri kepada suaminya, pencurian, yakni saling mencuri dari hasil kerja yang mencuri, dan korupsi sebesar apapun tidak akan pernah membawa keberkahan. Kemudian syurbul khamr, dan berzina, yaitu dosa-dosa yang menyebabkan hilangnya keberkahan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, idza zaharatil jinayatu irtafa'atil barakatuh. Kalau sudah kejahatan tampak di mana-mana, keberkahan tidak akan pernah ada, hilang keberkahan. Di negara kita ini kalau korupsi terus-terus terjadi, di berbagai sisi terjadi korupsi yang sedemikian dahsyat, maka di negeri ini tidak akan pernah ada keberkahannya sama sekali. Bangsa ini akan terus kacau, bangsa ini akan terus saling curiga, bangsa ini akan tidak saling ada kepercayaan. Dia pejabatnya tidak percaya sama rakyat, rakyatnya tidak akan percaya pada pejabatnya. Kenapa? Karena banyaknya jinayat, pencurian, penipuan, korupsi dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, idza zaharatil jinayatu irtafa'atil barakat. Saudara sekalian, saya akan menyimpulkan apa yang saya sampaikan, terutama tentang berkaitan dengan kehidupan diri kita sendiri. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dia berada, dia akan memberikan keberkahan dan manfaat kepada orang lain. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah telah menjadikan aku dimanapun bermanfaat, memberikan keberkahan atau bermanfaat dimanapun aku berada. Kita juga harus menjadikan diri kita seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Artinya dimanapun posisi Anda, sebagai apapun posisimu, dimanapun Anda berada, di tengah masyarakat yang seperti apa, jadikanlah dirimu sebagai orang yang memberikan manfaat kepada sekitarmu. Minimal kalau kau tidak bisa memberikan manfaat untuk tetangga, lingkungan, minimal bermanfaat untuk keluargamu. Karena lingkungan yang terdekat adalah keluarga kita semua. Jadikanlah dirimu memberikan manfaat, yaitu disebut dengan mubarakan, memberikan keberkahan, kebaikan, dan keberkahan itu tidak harus berbentuk materi, tidak selamanya harus berbentuk materi. Perilakumu yang menjadikan contoh bagi anak-anakmu berarti Anda telah mengajarkan kebaikan kepadanya. Nafa'an mu'alliman lil khair. Jadi pengajar, menjadi contoh teladan bagi keluarga kita. Kalau kita tidak mampu untuk menjadi teladan bagi lingkungan kita, minimal keluarga kita dan anak-anak kita. Itulah yang disebut dengan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dimanapun Anda berada, posisi apapun yang Anda miliki, Anda menjadi bermanfaat bagi lingkungan, tidak harus menjadi orang alim. Syukur-syukur jadi orang alim. Anda tidak harus jadi orang kaya, tetapi bersyukur apabila kalian menjadi orang kaya. Tidak harus menjadi orang yang punya posisi di tengah masyarakat. Tidak, bahkan masyarakat tidak peduli dengan ilmu sekalipun kau bisa memberikan manfaat pada lingkungan.
Dengan cara itu berarti Anda telah menjadikan dirimu sebagai cahaya yang dijadikan sebagai petunjuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini sesaat dan kita harus memanfaat hidup yang sesaat ini, dan cuma satu kali. Setelah itu kita tidak akan pernah berada lagi. Manfaatkan yang terbaik, situasi yang terbaik, jiwamu yang terbaik, ruhmu, nyawamu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah kita semua dimanapun kita berada dan sebagai status kita sebagai apapun, jadikan kita bermanfaat untuk yang lainnya. Khairun nas, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Itu anakmu, keluargamu adalah termasuk di antaranya. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan, an-nasu ayalullah wa khairuhum anfa'uhum li'iyalih. Manusia itu, seluruh umat manusia itu ibarat sebagai iyal, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbaik di antara keluarga itu adalah yang memberikan manfaat kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.